Selamat, ini pesanan Anda. Sayang, aku mau ambil beberapa balon, nanti kita bersenang-senang. Kenapa terlambat sekali? Xiaoqiao, Hei, kamu mau apa? kenapa kamu ada di sini? Hah? Aku tahu sekarang. Kamu pacar Xiao Qiao, senior. Senang bertemu denganmu. Aku tidak memberitahumu karena takut kamu malu. Karena kamu sendiri yang datang kemari. Biar aku langsung beritahu saja. Kamu sama sekali tidak pantas untukku. Aku sekarang sudah jadi wanitanya Fei. Selama ini, apa aku kurang baik padamu? Apanya yang baik, kamu bekerja di siang hari dan mengantar makanan di malam hari. Uang receh yang kamu dapatkan sebulan, bahkan tidak sebanding dengan uang saku yang Fei berikan padaku. Hidup bersamamu, aku merasa malu. Tenangkan dirimu. Aduh. Pacarmu ini, aku sangat menyukai yang seperti ini. Begini saja, kamu merangkak di antara kakiku. Aku beri kamu 20 juta rupiah, anggap saja sebagai kompensasi. Bagaimana? Dasar kalian pasangan bejat. Semoga kalian berjodoh selamanya dan tertimpa bencana besar. Dasar pecundang. Sudah mau diberi uang malah melawan ya. Pergi. Anak bodoh. Sana antar makananmu. Aku dan pacarmu akan bermain dengan balon yang kamu antar tadi. Hahaha. Xiaoqiao, aku pergi mengantar makanan dulu. Liu Bo, cepat buang semua barang rongsokan ibumu ini. Tanggal 5 bulan Maret, bukankah itu hari ini? Liu Bo memergoki perselingkuhan Xiaoqiao dan dipukuli. Da Fei menendang Liu Bo keluar pintu. Da Fei berkata, "Pergi sana, antarkan pesananmu." Aku dan pacarmu mulai bersenang-senang. Sungguh, apa-apaan semua ini? Ini adalah buku harian ramalan yang mencatat semua hal yang terjadi padaku hari itu. Tunggu saja kalian. Aku, sang pemuda, berhasil menjadi kaya raya. Kalimat pertama yang kau ucapkan adalah, "Kau masih di sini?" Fei, besok kita makan makanan laut, ya? Oh, kau masih di sini rupanya. Benar-benar sama persis. Kupikir kau sudah. Lari terbirit-birit, Syukurlah kau tahu diri. Aku sarankan kau segera pindah dengan patuh, agar tidak babak belur. Benar. rumah ini warisan dari ibuku. Engkau tidak malu mengambilnya? Kenapa aku harus malu? Siapa suruh kau sebodoh itu? Rumah ini sekarang atas namaku. Rumah ini milikku sepenuhnya. Aku sarankan kau pergi sendiri dengan tenang. Kau tahu aku. Adalah wakil manajer umum grup Shengda. Satu kalimat saja yang keluar bisa membuatku tak bisa hidup di Jiangcheng. Jika aku ingin tetap hidup, aku harus merangkak di antara kakimu. Begitu. Ya? Kau pasti sudah mengatakan ini pada ratusan orang. Dasar kau sampah. Sudah kukatakan pada berapa banyak orang, apa urusannya denganmu? Aku sarankan, kau urus dirimu sendiri. Apakah kau akan merangkak keluar sendiri, atau membiarkan Fei memukulmu hingga keluar? Aku ingin kalianlah yang merangkak keluar. Hahaha. Tak kusangka masalah ini memberinya guncangan yang begitu besar. Sekarang aku memberimu pilihan. Entah merangkak di antara kakiku, lalu ucapkan salam Fei. Lihatlah. Aku tetap pada perkataanku. Semoga kalian langgeng dan tertimpa bencana. Kau menolak niat baik. Setelah mengatakan menolak niat baik, engkau akan menendangku dengan kaki kananmu. Menolak niat baik. Kamu menolak tawaran baik.
Apa Fei sedang latihan jurus? Liu Bo, apa yang kamu lakukan? Fei, apa kamu sungguh baik-baik saja? Karena terlalu senang, aku sampai melupakannya. Sungguh merupakan kegagalan. Kamu menolak bicara baik-baik, sekarang rasakan akibat dari perbuatanmu itu. Seorang wakil direktur grup Shengda yang hanya dengan satu kata bisa membuatku tidak bisa bertahan di Jiangcheng. Hanya segini saja semua kemampuanmu. Brengsek, aku akan menghabisimu. Aku sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia ini, ternyata masih ada orang yang bisa menghindari pukulanku? Aku benar-benar meremehkanmu. Baiklah, aku minta maaf padamu. Bagaimana kalau sekarang kita... Berteman saja. Ah, Hah? Liu Bo, kamu sudah gila? Masih berani melawan Da Fei? Tidak kok. Aku pikir Fei haus dan ingin minum. Kamu pikir kamu sangat jago berkelahi, ya? Dengar ya. Untuk bertahan di dunia ini, butuh kekuatan dan kekuasaan. Sekarang Xiao Qiao adalah wanitaku, rumahmu ini cepat atau lambat akan jadi milikku juga. Dasar kau, Kacung rendahan. Oh, dia menabrak dirinya sendiri. Sungguh kegagalan. Fei, lihat pecundang ini. Kau bahkan tidak menyentuhnya, dan dia menabrak dirinya sendiri. Apa aku belajar darimu? Begitu ada pria, kau langsung menabraknya. Ya, Fei? omonganmu tajam sekali. Aku beritahu kau, pria tidak mengandalkan kelihain lidah. Wakil manajer umum grup Shengda, ya. Kau percaya atau tidak? Sebentar lagi, kau akan memohon padaku untuk membiarkanmu keluar. Lucu. Kau pikir kau siapa, sampai harus memohon Fei memintamu melepaskannya? Maaf ya, hari ini aku datang ke rumahmu bersama Xiao Qiao, niatnya memang untuk bersenang-senang, tidak pernah terpikirkan untuk keluar. Orang yang harus keluar itu adalah kau. Bagus, kau memang berani. Hahaha. Dia sekarang membuat jebakan untuk dirinya sendiri. Dengar-dengar orang ini mantan pacarmu dulu ya? Dulu memang aku buta. Fei, sekarang aku adalah wanitamu. Hahaha. Hei, Apa yang buta? Hari ini aku menyatakan secara sepihak, akulah yang mencampakkanmu, dasar wanita murahan yang genit. Kau, sudah. Hei, tadi kau bilang, aku akan memohon padamu untuk membiarkan kami keluar, kapan? Sebentar lagi. Halo, halo Fei, gawat. Presiden Direktur tiba-tiba datang ke perusahaan hari ini untuk memeriksa pembukuan. Sekarang sudah ada di bawah gedung. apa? Apa? Kau tahan sebentar, aku akan segera sampai. Ada apa, Fei? Presiden perusahaan akan datang mengaudit pembukuan, aku harus segera kembali. Bukakan pintu untukku. Bukankah tadi ada yang bilang tidak akan pergi hari ini? Jika kau tak biarkan aku keluar, aku akan membuatmu menghilang dari seluruh Jiangcheng. Hei, jangan mendekat. Kalau kau mendekat lagi, aku akan memakannya. Butuh setidaknya 1 jam untuk memanggil tukang kunci. Aku tidak punya urusan apa-apa hari ini, tapi bagaimana dengan kalian? Dasar pecundang. Baiklah. Aku terlalu meremehkanmu. Katakan saja permintaanmu selama aku bisa memenuhinya di Jiangcheng. Aku jamin aku akan memuaskannya. Suruh dia menandatangani perjanjian itu dan kembalikan saja rumah itu padaku. Jangan harap. Tanda tangani. Jika aku jatuh, kau juga tidak akan mendapat perlakuan yang baik. Gebo, dia sudah menandatanganinya.
Kunci. Aku sungguh ingin menampar kalian berdua beberapa kali. Kalian benar-benar keterlaluan. Tidak usah kau, biar aku yang melakukannya. Pukul aku. Ini terlalu pelan, kan? Lebih keras. Kau benar-benar memukulku, ya. Ah, dasar wanita sialan. Ah. Ah, aku akan menghajarmu. Ah, Sudah. Aku pasti akan meminta pertanggungjawabanmu nanti. Sudah tidak tertolong lagi. Oh, setiap pagi selalu ada konten buku harian baru. Apa diperbarui tepat jam 0. Pukul 10:15 di persimpangan Sanjiang, melihat seorang gadis tertabrak mobil sampai meninggal. Tidak mungkin, kan? halo, tidak perlu menjemputku. Nanti kirimkan saja notulen rapatnya padaku. Aduh. Ah, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Maka dari itu, aku bilang, anak muda harus melihat jalan saat berjalan. Guru sudah bilang, waktu sekolah. Duh, capek sekali aku lari-lari. Terima kasih. Siapa namamu? Panggil saja aku Lei Feng. Liu Bo. Namaku Liu Bo. Oh iya, aku ada urusan di rumah. Aku pergi duluan. Sering-sering hubungi aku. Lalu bagaimana aku menghubungimu? Telepon saja. Hei, tolong carikan seseorang untukku. Namanya Liu Bo. Semua barang-barangmu itu sudah kulempar keluar. Perjanjian pengalihan itu juga sudah kurusak, jadi jangan kamu pikirkan lagi. Mana mungkin orang sepertimu bisa berubah. Kau biarkan harta ini tinggal untukku. Terima kasih. Kamu ini sudah gila karena terlalu stres, ya? Masih bilang terima kasih? Tunggu saja kalian keluar. Nanti baru akan kuhajar kalian. Kau berani-beraninya menjegal aku? Kau siapa? Kau akhirnya datang juga. Aku sudah menunggumu semalaman. Kau tahu aku ini siapa? Kau berani menantangku? Kau ini siapa? Aku pemilik unit 302. Kau dari 302? Memangnya kenapa kalau berasal dari 302 itu? Aku akan menghajarnya si 302 itu? Siapa yang berani-beraninya menantangku, ha? Kau yakin tidak akan ada gigi yang copot sebentar lagi? Abangku yang di 302 tidak akan membiarkanmu. Dari 302? Kalau begitu, akan kuhabisi dia. Dasar pengecut. Kau masih berani memanggil orang. 302, aku akan melawanmu. Ayo. Terus saja kalian berkelahi. Kalian ini sebenarnya mau apa? Aku tidak punya uang sepeser pun. Tuan Liu, Kamu, ya saya. apa yang kamu mau? Membalas kebaikan dengan kejahatan? Hah? Bukan begitu. Tuan Liu,
Anda sudah menyelamatkan nyawa saya suruh mereka bawa Anda ke sini untuk membalas budi. Membalas budi atau menghabiskan uangku? Sama saja, mereka hampir membuatku mati ketakutan. Pinjaman onlineku saja belum lunas. Jangan bercanda. Tunggu sebentar. Tuan Liu, pinjaman online-nya belum lunas? Tunggu saya sebentar. Halo. Bayar lunas semua pinjaman online Tuan Liu sekarang juga. Cepat. Tuan Liu, apakah dengan begini hati Anda merasa lebih baik? Astaga, Nyonya kaya benar. Apa saya membicarakan soal uang? Ini semua soal harga diri. Tolong pinjamkan lagi pinjaman online saya itu. Anda tidak perlu membayar itu. Saya tidak perlu kamu mengembalikannya. Tunggu sebentar. Maaf, tadi saya ceroboh. Saya tidak bermaksud tidak menghormati kamu, saya hanya ingin... Kamu hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihmu dengan ketulusan terbesar. Benarkah? Bagaimana kamu tahu apa yang ingin saya katakan? Tidak ada alasannya. Itu yang saya lihat dari matamu. Saya melihat kebaikanmu. Saya melihat kelembutanmu. Terima kasih. Tapi karyawan saya, mereka semua bilang saya, Semua bilang kamu terlalu lugas dalam bekerja, terlalu tidak berperasaan. Tapi ini adalah sifat yang harus dimiliki seorang direktur utama. Kamu juga merasa terganggu karenanya, karena tidak ada yang mengerti kamu. Sebenarnya kamu merasa sangat terluka karena ini. Benarkah? Tidak apa-apa. Biasanya ini adalah etika sosial yang sangat umum. Sebenarnya saya juga sering melakukannya. Seperti ini. Itu hanyalah sangat biasa. Tapi masalah ini benar-benar keterlaluan. Sangat tidak sopan. Sulit bagi saya untuk melepaskan kekesalan ini. maaf, saya tidak sengaja. Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya, ini ada 20 miliar rupiah. Jika kamu tidak keberatan, terimalah. Semoga kamu merasa lebih baik. 20 miliar rupiah? 20 miliar rupiah? Sungguhkah? Tentu saja. Apa kamu tidak menyukainya? Aku tidak bermaksud tidak menghormatimu, ya? Kalau begitu, anggap saja tidak usah. Tentu saja aku suka. Bukan. Sebenarnya aku ini orang yang sangat santai. Tuan Liu, aku juga tahu sedikit tentang keadaan keluargamu. Kalau kamu tidak keberatan, tinggallah di tempatku. Tinggal di tempatmu? Lumayan. Aku bisa saja. Tanggal 6 Maret, pukul 12.30 siang, Nona keluarga Lin melunasi semua pinjaman online Liu Bo. Liu Bo menyatakan bahwa ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadapnya. Nona keluarga Lin menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan kartu yang berisi 20 miliar rupiah sebagai hadiah permintaan maaf. Liu Bo pun dengan senang hati menerimanya. Pelayan membawakan segelas air dan Mengapa ini kotor? Ini sungguh tidak akan menimbulkan masalah, kan? Tuan Liu, ini adalah makanan ringan malam Anda. Sebanyak ini? Air, segelas air, 10 gelas air. Mungkinkah aku bisa menulis ulang buku harian ini? Direktur Lin gawat. Paman Wang, ada masalah apa? Kita menghadapi masalah besar.
Jika tidak diselesaikan dengan baik, seluruh perusahaan bisa bangkrut. Kenapa bisa begitu? Apakah ada masalah dengan arus kas? Benar, Direktur Lin, ini memang masalah arus kas. Setelah aplikasi kita diluncurkan, kita selalu berada di peringkat pertama secara nasional dengan pendapatan harian mencapai miliaran rupiah. Saya tahu, itulah mengapa. Sebelumnya saya memindahkan 50 triliun rupiah dari luar negeri untuk perputaran dana perusahaan. Tapi dalam seminggu terakhir ini, tiba-tiba pengguna kita meningkat 790%. Ini terkait dengan kebijakan, subsidi yang Anda ajukan. Seharusnya ini kabar baik, karena semakin banyak pengguna, maka keuntungan kita akan semakin besar. Tapi pesaing kita menyebarkan berita palsu, mengatakan bahwa arus kas perusahaan kita bermasalah. Awalnya, ini hanya berita palsu, tetapi jutaan pengguna kita secara serentak ingin menarik dana. Ini menimbulkan efek panik penarikan dana massal. Jutaan orang secara bersamaan menyerang puluhan akun kita. Bagaimana mungkin tidak muncul masalah? Benar, tapi ini akan menciptakan efek domino. Jika ada dana satu orang saja yang tidak bisa ditarik, walaupun dananya tidak bisa sampai tepat waktu, saat itu juga, itu akan memicu lebih banyak orang untuk ikut menarik dana secara massal. Lalu bagaimana dengan tim hubungan masyarakat, penanganan krisis perusahaan kita? Sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa. Kalau begitu, bagaimana dengan manajemen krisis perusahaan kita? Sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa. Direktur Lin, jangan dibahas lagi. Pesaing kita telah menyuap Departemen Humas perusahaan kita. Banyak yang disebut informasi internal, justru disebarkan oleh orang kita sendiri. Dunia bisnis itu medan perang. Sepertinya mereka ingin menghancurkanku. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada ayahku, kepada keluarga Lin, dan kepada hampir 10.000 karyawan yang telah berjuang bersamaku? Direktur Lin, Anda ini memang terlalu muda. Saya sudah berkali-kali mengingatkan Anda sebelumnya, agar lebih berhati-hati, lebih konservatif, tapi Anda tidak pernah mendengarkan. Sekarang lihat saja, bisnis grup Lin yang dibangun selama puluhan tahun akan hancur di tangan Anda. Orang muda memang bersemangat tinggi dalam bertindak, tetapi... Tetapi apa maksudmu tetapi? Kalau anak muda tidak punya semangat, apa masih bisa disebut anak muda? Apakah masalahnya hanya pada terputusnya masalah ini? Aku bisa menyelesaikannya. Dan engkau terlalu banyak bicara. Usia setua ini sama sekali tidak bijaksana. Hei, aku tanya padamu, apakah ini hanya masalah terputusnya rantai dana? Hanya itu saja? Direktur Lin, maafkan kelancangan saya. Orang ini, bukankah dia teman Nona Lin? Lihat pakaiannya. Dia pasti seorang gelandangan tak berguna, kan? Kalau kau seorang kurir pengantar, setelah selesai mengantar, cepatlah pergi. Jangan menghalangi saya dan Nona Lin untuk membicarakan hal penting di sini. Jangan ganggu aku dan Nona Lin bicara. Hal penting di sini. Nona Lin tidak akan memaafkan kelancanganmu, dan juga kau perusahaan bermasalah. Kau bukannya menyelesaikan masalah itu, malah menyalahkan Nona Lin atas pilihan yang dibuat dulu. Menurutku, kau tidak merasa sangat sedih saat perusahaan bermasalah, malah senang melihat orang lain susah. Pengemis tak berguna. Cepat enyah dari sini. Kalau saja hari ini kita tidak berada di rumah Nona Lin, orang sepertimu ini, aku bahkan tidak akan melirikmu. Seumur hidupku, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun padamu, sekalipun hanya satu huruf, aku merasa derajatku turun. Kau lebih rendah dari binatang. Oh, di matamu aku lebih rendah dari binatang? Lalu jika aku bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa engkau selesaikan, bukankah kau jadi lebih rendah dariku? Kau hanyalah sampah menjijikkan. Berani-beraninya, panggil orang, usir bajingan ini keluar. Cepat usir dia. Tunggu, Paman Wang. Jangan lupa, ini rumahku. Ruo Zue. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya kau lakukan. Mulai dari aplikasi perbatasan buta yang kau buat, sampai sampah di depan mata ini, muda bukan alasan untuk kebodohanmu. Manajer Wang, mohon perhatikan perkataan dan perilakumu. Usia lanjut juga bukan tiket bebas hukumanmu. Kau sama sekali tidak tahu seberapa besar grup Lin saat ini. Aku tidak merasa masalah yang ada sekarang adalah masalah. Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Anak ingusan, kau bicara omong kosong. Kau, krisis besar yang tidak bisa diselesaikan oleh seluruh dewan direksi kami, bisa engkau selesaikan dalam sekejap. Kau benar-benar berani bicara, ya? Dewan direksimu itu memang tidak ada yang tahu cara bertindak. Aku hanya perlu menelpon dan itu selesai. Liu Bo, jika kau terus membual, aku benar-benar akan marah. Aku sadar
Saat kau marah, engkau terlihat lebih cantik dari biasanya. Aku akan kembali ke kamar untuk mengambil ponsel dan menelepon. Ruoksue, perusahaan, diselamatkan. Bukankah aku harus menulis bagaimana cara menyelamatkannya? Tapi tidak apa-apa, kau pasti mengerti. Hei, teman lama, kapan kau akan mengembalikan uang Rp420.000 itu padaku? Aku akan langsung mentransfernya. Santai saja. Itu juga bukan uang yang banyak. Sampaikan salamku pada adik iparmu ya. Jangan berlagak di sini lagi. Siapa yang bisa memiliki dana sebesar itu? 40 triliun rupiah? Kau suka sekali berakting. Kau pikir kita sedang berada di sini, syuting drama pendek ya? Kau bukan badut yang melompat, kau juga hanya seorang badut. Liu Bo, kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sekarang bukan hanya masalah uang. Sekarang seluruh industri, semuanya mengepungku. Industri kalian punya ketua kan? Aku akan menelepon ketua kalian. Aku akan menelepon ketua persatuan Gimku. Ketua besarku. Baik, hari ini mari kita sudahi sampai di sini saja. Tolong hargai aku, ya. Biarkan mereka pergi. Jangan mencoba-coba menipu di sini. Aku tidak akan percaya. Bagaimana mungkin kau bisa berbicara dengan ketua industri kami? Dengan cara seperti itu, masalah yang dihadapi perusahaan kami, kau bisa menyelesaikannya hanya dengan beberapa panggilan telepon itu. Kau bisa menyelesaikannya. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, tunggu saja. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, tunggu saja. Aku tidak punya waktu luang untuk menyia-nyiakan waktu di sini bersamamu. Hei Nona Lin, menurutmu orang macam apa yang kau kenal ini? Ini. Tuan Liu adalah penyelamatku. Sudah kubilang kau masih muda. Masyarakat ini jahat, kau harus berhati-hati. Jangan sampai orang-orang yang punya maksud tersembunyi menipumu. Dia menyelamatkanmu, menurutku, mungkin saja dia yang mencelakakanmu. Anak nakal. Jangan-jangan kau ingin membuat jebakan untuk mendekati nona besar grup Lin, ya? Nona Lin, menurutku perusahaan Anda mengalami masalah seperti ini sepenuhnya karena salah menempatkan orang. Dasar pengemis, jangan bicara yang bukan-bukan. Kau pikir dengan menelepon beberapa kali di sini dan berlagak, Nona Lin akan menghargaimu? Aku beritahu padamu, masalah yang dihadapi grup kami hari ini, bahkan jika dewa datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Ini adalah jalan buntu yang pasti berakhir. Dulu, ketika Nona Lin mengeluarkan kebijakan baru, mengapa Anda tidak menentangnya dengan tegas? Ini sama sekali bukan sikap dasar seorang manajer profesional. Sekarang masalah sudah sampai di sini, Anda malah menyalahkan Nona Lin atas segalanya? Apa maksud Anda? Sudah. Liu Bo, kali ini grup Lin benar-benar menghadapi masalah yang sangat serius. Bisakah kita tidak membahasnya lagi? Baru saja perusahaan mengirimiku pesan. Sama sekali tidak ada perbaikan. Ruoksue, percayalah padaku, tunggu saja. 10 menit. Oke? Baik. Aku memberimu 10 menit. Tidak ada cara lain. Kita lihat saja perkembangannya. Dasar pengemis. Sudah 10 menit berlalu. Mana kehebatanmu? Mungkinkah karena uang yang terlibat terlalu banyak, jadi buku harian itu tidak berfungsi? Atau memang buku harian ini dari awal sudah berfungsi kadang baik kadang buruk? Tidak seampuh itu. Kenapa buru-buru sekali? Sudah setua ini, sama sekali tidak bisa tenang. Aduh, Masalah sebesar ini butuh waktu kan? Sudah. Mari kita tunggu sebentar lagi.
Dasar pengemis. Sudah lebih dari 1 jam. Sekarang bagaimana pendapatmu? Sepertinya keluarga Lin memang ditakdirkan bangkrut. Bagaimana kalau aku coba menelepon beberapa kali lagi? Sudah, bisakah kamu berhenti bicara? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Tidak akan bicara. Bagaimana mungkin? Masalahnya sudah teratasi. Halo? Nona Lin memang layak disebut sebagai sosok yang hebat dan berprestasi di usia muda. Anda berhasil bertahan dari serangan intensif kami selama 48 jam. Dengan miliaran port pun, grup Lin tidak hancur. Nona Lin, hebat-hebat. Apa yang Anda katakan itu benar? Mungkin junior ini hanya beruntung saja. Anda menelepon bukan hanya untuk membicarakan hal ini, kan? Tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Saya tidak bisa mengalahkan Anda, jadi saya memutuskan untuk bergabung. Saya berencana membawa kelompok saya untuk bekerja sama dengan Nona Lin. Entah apakah Nona Lin akan menerima saya yang sudah tua ini. Itu bagus sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Anda kepada saya. Mulai hari ini, kita akhiri konflik internal, kita bergandengan tangan mengembangkan pasar global, dan menyapu dunia. Jika ketua asosiasi industri bergabung dalam proyek kita, maka volume kita bisa menjadi yang nomor 1 di seluruh dunia. Benar. Aduh, orang kuno kena masalah sedikit saja langsung bereaksi berlebihan. Tenang sedikit. Sungguh naik turun sekali. Liu Bo, terima kasih. Tadi perusahaan baru saja memberitahu saya ada banyak modal yang masuk secara cepat. Barulah keluarga Lin bisa diselamatkan. Ruok Sue, saya selalu menepati janji yang saya berikan kepadamu. Nona Lin, bagaimana kamu bisa percaya dia begitu saja? Dia itu kan hanya orang yang omong kosong dan suka membual, bukan? Aku tidak akan percaya kalau hanya dengan beberapa panggilan telepon, krisis perusahaan kita bisa terselesaikan. Dia tadi hanya bicara yang ngawur, mana ada satupun perkataannya yang masuk akal. Ini jelas hanya kebetulan saja. Aku bilang kamu akan jatuh dan kakimu patah saat menuruni tangga sebentar lagi. Aku membuang waktu kalau bicara semenit. Pun lebih lama denganmu di sini. Aku hanya membuang waktu. Nona Lin, karena masalahnya sudah selesai, aku permisi dulu. Dia benar-benar akan patah kakinya. Jangan bicara sembarangan. Kamu sudah mengambil begitu banyak uang dariku. Kamu ini agen rahasia yang tidak becus ya. Apa kamu sudah memikirkan konsekuensi mengambil uangku, tapi tidak menyelesaikan pekerjaan untukku? Patah. Aduh, kakiku patah. Jangan-jangan ini benar-benar hanya bisa digunakan sekali sehari. Pelit sekali. Liu Bo, terima kasih. Sudah membantuku. Menyelamatkan keluarga Lin. Katakan, apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu. Aduh, pasangan bejat ini akan segera keluar. Kenapa Lin Ruoxue belum datang juga ya? Padahal dia bilang akan berpura-pura jadi pacarku. Bukankah ini Ge Topi Hijau? Datang pagi-pagi untuk mencari masalah ya. Kamu sedang bernostalgia di tempat ini, dan masih belum rela pergi. Aku tadinya ingin pamer kemesraan, tapi sekarang Lin Ruoxue terlambat. Aku sendirian di sini rasanya canggung sekali. Aku datang untuk mengambil kembali rumahku. Oh, kamu datang untuk mengambil kembali rumahmu? Kenapa kamu tidak bilang, kamu datang untuk mendapatkan kembali cintamu yang hilang? Hahaha. Liu Bo, jangan bermimpi di siang bolong. Sekarang juga kamu pergi, menjauhlah sejauh-jauhnya. Kamu mengambil kembali rumahmu? Liu Bo, jangan bermimpi di siang bolong. Aku serang kalian berdua dulu, baru kita bicara lagi. Kamu mengambil kembali rumahmu? Kamu tinggal di rumah yang pernah aku tinggali, memakai bekas milikku. Aku beritahu kamu, sepanjang hidupmu mobilmu bekas, rumahmu bekas, bahkan istrimu juga bekas. Kamu. Jangan bermimpi. Bicara soal impian, kamu masih berani-beraninya membahas itu, kamu bahkan tidak punya hati. Keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah menjauh dari berikutnya. Apa yang akan mereka katakan? Itu salahmu sendiri.
Karena benar-benar tidak mampu, kamu tidak bisa menjaga istrimu sendiri, memang pantas kamu tidak punya kemampuan. Kamu pantas. Lihat bagaimana aku menyerangnya. Itu kamu sendiri. Kamu sendiri yang menggoda orang lain. Kenapa menyalahkanku? Jelas-jelas kamu adalah wanita murahan yang genit sekali. Kenapa bertingkah sok suci? Dasar jomblo, memang pantas kamu tidak punya wanita seumur hidupmu. Suamiku, aku datang. Sayang, aku datang. Sayang, kenapa kamu berdiri begitu lama? Rolls Royce yang kubelikan untukmu, kenapa tidak kamu duduki? Apa kamu tidak tahu berdiri lama itu menyakiti pinggang? Pinggangmu itu adalah aset paling berharga di keluarga kita. Tentu saja itu harus untukku. Aku paling tidak suka padamu yang dari pagi sampai malam hanya bicara tentang uang seolah-olah kamu yang merawatku. Maafkan aku, sayang. Aku tahu aku salah. Ada begitu banyak naskah. Kenapa kamu harus memilih yang ini? Adegan wanita kaya yang memuja pria? Aku suka. Sayang, kebun anggur di Prancis yang kamu sebutkan, aku sudah benar-benar membelinya. Apa? Aku hanya mengatakannya secara spontan, lalu kamu membelinya? Kamu terlalu boros. Dengan begitu, aku bisa mandi dengan Lafayette nanti. Kamu pernah mengatakan, paling suka kulitku yang beraroma anggur. Sungguh menjijikan. Kenapa kamu terlambat 5 menit hari? Aku sangat tidak suka orang yang terlambat. Maafkan aku, sayang. Silakan cambuk aku dengan sepatu bot kulit kolaborasi Prada. Aku sungguh mengakui aku salah. Hati-hati. Tadi ada daun jatuh hampir menimpamu. Aku sangat khawatir. Liubo, saat latihan kemarin, kamu tidak bilang ada adegan ciuman ini loh. Aku melakukannya secara spontan. Suamiku, kamu jantan sekali. Tadi kamu baru saja menyelamatkanku. Sebagai hadiah, aku akan memberimu uang saku 10 miliar rupiah setiap bulan. Aduh, jangan membual. Jari kelingkingku saja lebih besar daripada pinggangmu. Dafeiku itu, dia adalah wakil direktur utama grup Shengda. Kalian para orang miskin, tahukah kalian wakil direktur utama grup Shengda? Itu maksudnya apa? Kulihat gadis kecil ini, wajahnya, pakaian dan dandanannya lumayan bagus. Tapi kalau dia mendukung Liu Bo, itu namanya hanya khayalan belaka. Baiklah begini, kamu berlutut dan jilat sepatu pacarku sampai bersih, maka akan kubiarkan kamu pergi. Kalau tidak, aku tinggal telepon saja, kamu akan kehilangan pekerjaan dan jadi pengangguran. Saya Lin Ruoxue, di grup Lin. Kalau tidak percaya, Anda bisa menelepon untuk memverifikasinya. Anda bekerja sebagai wakil manajer di grup Shengda, bukan? Kebetulan, saya juga akan menelepon. Dasar bodoh. Saya wakil direktur utama, bukan wakil manajer. Apa Anda pernah bekerja? Kebetulan, belum pernah. Halo, Paman. Di grup Shengda. Apa ada pria botak dan gemuk? Pecat saja dia. Halo? Lin Ruoxue dari grup. Lin benar-benar menelepon. Siapa? Ada apa? Direktur utama akan men-skor saya. Saya harus cepat-cepat kembali ke kantor. Ada apa? Kita tidak bisa melawannya. Ayo cepat pergi. Apa? Saya sudah dipecat. Tunggu. Saya akan kembali ke kantor untuk menjelaskan. Halo. Saya sudah tahu.
Ada apa? Apa kamu masih ingat orang yang membuat perusahaan terjerumus dalam krisis finansial? Dia ada di rumah saya sekarang. Paman, saya sudah lama mendengar desas-desus tentang Anda, dan melihat Anda hari ini sungguh memancarkan wibawa. Sebagai junior, saya sangat menghormati Anda. Nona Lin, bukankah Anda juga adalah orang yang berbakat dan berparas cantik di usia muda ini? Sungguh generasi muda yang patut diperhitungkan. Terima kasih atas pujian Paman. Anda datang hari ini untuk membahas kerjasama, kan? Ya, tapi bisa dibilang juga tidak sepenuhnya benar. Orang tua ini pasti punya niat buruk, tapi terlalu banyak pembaruan dalam buku harian hari ini, jadi aku belum sempat melihat bagian ini dengan cermat. Kalau begitu, tolong jelaskan di mana benarnya dan di mana salahnya. Kerjasama bisnis itu wajib, tetapi agar kerjasama lebih stabil, perlu adanya penambahan berupa pernikahan politis, agar kerjasama bisa menjadi lebih kuat. Pernikahan politis, ya. Jangan-jangan dengan putramu. Kau harus menikah denganku. Apa? Sialan kau, dasar orang tua. Kita tidak bisa melawannya. Paman, Anda dan ayah saya adalah teman lama. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau Anda mengangkat saya sebagai putri angkat? Dengan begitu kita akan bisa dibilang menjadi keluarga yang lebih dekat. Bagaimana, setuju? Dulu, hanya karena ayahmu adalah teman lamaku, makanya dia merebut ibumu dariku. Sekarang ibumu sudah tiada, untungnya kau sama seperti dia saat itu. Wah, kau cabul tua. Aku tidak tahan lagi. Lihat, yang mengerti pasti mengerti. Kau pikir serangan terhadap grup Lin itu beberapa waktu lalu dilakukan oleh siapa? Siapa yang memulai serangan? Dan siapa yang memulai pertahanan? Jadi, semuanya perbuatanmu? Ya. Begitu aku menekan tombol serangan balik ini, grup Lin akan segera aku jatuhkan. Puluhan ribu karyawan di seluruh dunia akan kehilangan pekerjaan. Kekayaan keluarga Lin selama puluhan tahun akan hancur lebur. Harta keluarga Lin yang sudah puluhan tahun akan hilang di telan bumi. Bagian ini sepertinya saya ingat. Dia akan berkata, Grup Lin memiliki 27 perusahaan di seluruh dunia. Saya sudah menyuap 15 pemegang kendali. Mencakup 58% grup Lin. bagian ini banyak sekali angkanya. Untung saja saya sengaja menghafal. Grup Lin memiliki 27 perusahaan di seluruh dunia. Kau pikir kau menyuap 15 pemegang kendali? Padahal engkau termakan siasat lawan. Apa engkau ingat manajer uang? Dia mengambil uangmu, tapi tidak melakukan pekerjaan. Dia sangat setia kepada keluarga Lin. Meskipun kakinya sengaja patah, dia tidak akan terlibat denganmu. Mengenai grup Lin, yang kau katakan punya 27 anak perusahaan. Pernah dengar tentang perusahaan bawah tanah? Hei, bocah nakal, kau mencoba mengelabui saya? Dalam hal dana, kau juga tidak akan mendapat keuntungan apapun. Keluarga Lin memiliki 3.215 pangkalan di seluruh dunia. Arus kas harian, setiap pangkalan adalah 123 juta rupiah. Sejak insiden terakhir, Nona Lin sudah menyiapkan dana darurat sebesar 600 triliun rupiah. Dan informasi saat ini yang saya miliki, Presiden, kau hanya punya 460 triliun rupiah dana. Kau salah perhitungan. Hei, bocah nakal, kau mencoba mengelabui saya? Bagaimana kalau kau bertaruh? Entah keluarga Lin bangkrut, atau kau coba lihat saja, kau yang bangkrut. Entah keluarga Lin bangkrut, atau kamu coba saja lihat, kamu yang bangkrut. Anak nakal, kau pikir aku bisa diintimidasi? Kamu pasti tidak akan bertaruh, karena kamu bukan penjudi. Karena
kamu secara alami penuh keraguan. Selanjutnya, dia akan seperti ini. Meski aku tak pertaruhkan segalanya, hanya gunakan separuhnya, bahkan jika hanya sepertiga kekayaanku, untuk melawan keluarga Lin, itu akan melemahkan grup Lin secara signifikan, merusak intinya, memutuskan nadinya, membuat keluarga Lin tak bisa bangkit lagi. Jadi, Nona Lin hanya perlu menikah, dan kita menjadi keluarga, barulah situasi ini bisa berlalu. Dasar orang tua cerewet, benar-benar mimpi yang tidak mungkin tercapai. Meski aku tak pertaruhkan segalanya, hanya gunakan separuhnya, Tidak, ini bukan tentang kamu gunakan sepertiga kekayaan atau setengah kekayaanmu, tapi kamu habiskan seumur hidup untuk balas dendam. Wanita yang paling kamu cintai, sekaligus paling kamu benci, sudah meninggal. Apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, dia tidak akan bisa melihatnya. Pukulanmu seperti mengenai kapas, sama sekali tidak bertenaga. kamu tahu, setiap hari banyak orang di seluruh dunia meninggal, tetapi beberapa orang mati karena terlalu banyak bicara. Mengenai balas dendam, ayah Nona Lin itu sebenarnya Nona Lin sama sekali bukan anak kandungnya. Liu Bo, kamu sakit. Apa yang kamu katakan? Apa tidak ada pemahaman sama sekali? Selesaikan dulu masalah orang tua yang ada di depan mata ini. Aku ingat di buku harian, orang tua ini seharusnya mengalami serangan jantung, jatuh, dan segera dibawa ke rumah sakit. Jadi aku harus terus memancing amarah. Tapi kenapa dia belum jatuh juga? Apa aku salah ingat? Saya ke kamar sebentar. Tunggu, kita sedang seru berdebat dan kau malah mau kabur? Saya ke kamar sebentar, setelah kembali saya akan tahu cara menghadapinya. Anak muda, kenapa? Sekarang kamu ingin meninggalkan Siok Sui dan pergi? Mana keberanianmu yang tadi? Ada kebutuhan mendesak yang harus saya selesaikan. Saya ingin ke toilet sebentar. Buku harian. Buku harian, kamu di mana sih? Tanpamu, saya tidak tahu alur cerita selanjutnya. Kakek ini, bagaimana dia bisa terkena serangan jantung? Xiao Shui, kenapa kamu tidak mengerti situasinya? Saya sudah bilang, Nona Lin bukan anak kandung ketua Lin. Kenapa kamu tidak bisa memahami intrik murahan seperti ini? Ayah, Anda adalah ayah kandung saya. Nah, ini baru benar. Ini baru terasa pas. Dasar orang tua, biar kamu makin meradang. Ayah? Ayah adalah ayah kandungku. Apa? Apa yang kamu katakan? Tahun berapa kamu lahir? 2000, tanggal 6 Agustus. Ayah, Ternyata kamu adalah putri kandungku. Huizang menemukan putri kandungnya. Sungguh bahagia. Selamat ya. Tidak. Tidak. ayah, Aduh, tolong jangan dibuang. Ibu, ada barang yang sangat penting di dalamnya. Tolong, biarkan saya menggeledahnya sebentar. Tuan Liu, kalau ada kesulitan, katakan saja pada saya. Saya juga tidak tertarik pada kaleng-kaleng bekas ini. Terima kasih banyak. Apa yang sedang kamu lakukan? Bodhisattva Guanyin, Tathagata Buddha, Bunda Maria, Yesus Kristus, Taisang Laojun, Dewi Mazu, tolong segera
berikan mukjizat. Liu Bo, proposal kita disetujui. Sekarang ada 2 klien yang berebut ingin bekerja sama dengan kita. Lihat, telepon berdering lagi. Saya pergi kerja dulu ya. Kamu benar-benar hebat. Wah, hahaha. Leluhur sekalian, setelah tengah malam ini, kalian akan menyaksikan saat aku paling gemilang seumur hidupku. Lin Ruoxue akan diculik hari ini. Dafei, apa itu perbuatan? Dasar kau keparat. Hahaha. Sebaiknya kau jaga ucapanmu ya. Pacarmu ada di tanganku. Apa yang mau kau lakukan? Aku tidak suka melihatmu. Aku beritahu, aku akan membuatmu bertemu lagi dengan Xiao Shui. Rencanaku selanjutnya adalah berani menutup teleponku. Aku akan menghabisimu sekarang juga. Aku tulis kau mati. Hilang. Apa mungkin ada terlalu banyak orang bernama Dafei? Ya, tak boleh tulis seperti ini. Dafei yang menculik Lin Ruoxue langsung meninggal mendadak. Ah, kenapa hilang lagi? Apa ini tidak berfungsi? Tidak mungkin, kan? Berikan aku cakwe. Hah? Tuan Liu, ada cakwe, apa Anda mau memakannya? Habis sudah. Ya, jatah permohonanku hari ini sudah habis. Sudah terima alamatnya kan? Jangan bawa polisi ikut kemari ya. Baiklah, saya tidak lapor polisi. Kau tahu konsekuensinya? Lepaskan aku. Apa sebenarnya maumu? Katakan saja syaratnya. Apa maunya aku? Memangnya kau bisa memberiku syarat apa? Dasar kau sampah, masih berani tawar-menawar denganku? Aku beritahu, permintaanku sangat sederhana, yaitu membuatmu mati. Jangan bergerak. Liu Bo, pacarmu lumayan cantik, ya. Aku bilang kenapa akhir-akhir ini aku sial banget. Itu semua karena perbuatanmu. Aku sial seperti ini. Jangan berkelahi. Jangan. Pacarmu pergi, kau sendiri yang tidak mampu. Tapi bagaimana dengan diriku? Sekarang juga aku akan membunuhmu. Kau bahkan tidak berani memotong ayam? Kalau berani, coba sini bunuh aku duluan. Aku memang tidak berani memotong ayam. Kalau begitu, hari ini aku akan membunuh seseorang. Fei.
Aduh, aku kaget sekali. Tengah malam begini, badan kotor semua, masih ingat jalan pulang, ya? Ayah, kenapa ayah tiba-tiba pulang? Kalau aku tidak pulang, aku tidak akan tahu bagaimana keadaan rumah dan perusahaan ini dibuat berantakan olehmu. Ayah, kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya kalau mau pulang? Aku pulang untuk melihat apa yang sedang kamu lakukan. Siapa pria ini? Halo, Paman. Nama saya Liu Bo. Jangan panggil aku paman. Tolong segera tinggalkan rumahku sekarang juga. Ayah, Liu Bo sekarang adalah pacarku. General Manager Lin dari grup Lin kami bergaul dengan berandalan ini, bahkan menjadi pacarnya. Lihatlah wajahnya itu. Apakah tubuhnya pantas untukmu? Coba lihat wajahnya ini. Apakah tubuhnya ini pantas bersanding denganmu? Dia tidak pantas datang ke rumah kita. Silakan kau pergi. Paman, aku dan Xiao Shui saling mencintai dengan tulus. Aku akan menjaganya dengan baik. Apa? Kau masih berpikir bisa menikahi putriku dan tinggal di rumah kami? Para sesepuh di grup Lin tidak akan ada yang menyetujui pernikahan ini. Aku sarankan padamu, lupakan saja niatmu itu. Paman, aku pasti tidak akan menyerah. Dan Xiao Shui, aku pasti akan menikahinya. Besar juga omonganmu. Ayah, kami saling mencintai dengan tulus. Tolong jangan halangi kami. Diam. Lihat orang seperti dia, apa yang dia punya untuk menikahimu. Paman, jika aku ingin menikahi Xiao Shui, syarat seperti apa yang harus kupenuhi? Jika kau tidak menyetor mas kawin senilai 20 miliar rupiah, jangan pernah bermimpi. Baik, aku akan tambah 1 nol lagi. Hahaha. Hanya dengan menambahkan 1 angka 0? Hahaha. Yang saya maksud adalah 20 miliar rupiah. Apa kamu pantas memiliki 200 miliar rupiah? Setelah batas waktu 0 ini, bukan hanya 200 miliar rupiah saja, tapi juga akan ada lebih banyak uang. Liu Bo, jangan lagi membual di depan ayahku. Percayalah padaku, percayalah padaku. Hahaha. Putriku, lihat. Kamu juga tidak tahan mendengarnya, kan? Pria-pria terhormat yang ingin berbesanan dengan keluarga Lin kami bisa mengantre dari Jiangcheng sampai Tianhai. Dasar kau orang miskin tak punya apa-apa, apa kamu tidak malu membual di rumahku? Liu Bo, meskipun kamu tidak punya apa-apa, aku akan tetap memilih bersamamu. Anak durhaka, berani-beraninya di hadapanku, kamu mengatakan hal seperti itu. Selama aku masih hidup dan masih bernapas, aku tidak akan membiarkanmu bersamanya. Saya dan Xiao Shui saling mencintai dengan tulus. Saya pasti akan memperlakukannya dengan sangat baik. Dengan apa kamu akan memberinya kebahagiaan itu? Coba lihat dirimu di cermin, lihat penampilanmu. Grup Zhang, grup Li mengirim orang untuk melamar, entah sudah berapa kali mereka datang. Apakah dia memberimu sesuatu? Atau grup Lin kami punya kelemahan di tangannya? Ayah, Liu Bo akan menjadi semakin baik. Suatu hari nanti, ayah akan melihatnya. Dia bahkan tidak sebanding dengan jari kelingkingmu. Berpikir untuk masuk ke keluarga Lin kami, jangan bermimpi di siang bolong. Paman, pertama, saya tidak akan tinggal di keluarga Lin kalian. Kedua, ketika saya mengatakan 200 miliar rupiah, saya pasti akan membuktikannya. Jangan bicara 200 miliar rupiah. Jika kamu bisa mengeluarkan 20 miliar rupiah, aku akan menikahkan putriku denganmu. Apa yang baru saja kamu katakan? Setelah tengah malam bagaimana? 100 juta itu? Ayah, jangan bicara lagi.
Pasti bukan kamu. Tentu saja itu benar. Tunjukkan buktimu. Buktinya akan segera sampai. Halo Direktur Lin, saham perusahaan kami semua sudah dibeli olehnya. Orang misterius ini bernama Liu Bo. Ternyata, benar-benar kamu ya. Semua ini benar. Xiao Shui, mulai hari ini, aku bukan lagi pria biasa yang dulu. Paman, ini tidak pantas. Jangan panggil paman lagi. Menantu yang baik. Baik, ayah,